Bro, lo pernah ngerasa hidup tuh nggak adil? Kayak lo udah berusaha keras, tapi tetap aja nggak ada hasilnya? Rasanya kayak dihajar terus sama keadaan. Nggak ada kesempatan buat menang? Gua ngerti banget perasaan itu, bro. Dan lo tahu siapa yang juga pernah ngerasain hal yang sama? Banyak petinju hebat dunia. Mereka lahir dari nol, dari lingkungan yang keras, bahkan nggak punya apa-apa selain tekad dan mimpi. Tapi sekarang, mereka berdiri di puncak, jadi legenda di dunia tinju. Jadi petinju profesional, gimana caranya mereka bisa bangkit? Lo wajib dengerin kisah ini. Kalau lo pengen sukses di dunia tinju, inilah awal perjalanan yang sulit. Banyak petinju top dunia nggak terlahir di tempat yang nyaman. Mereka bukan anak orang kaya, nggak punya fasilitas mewah buat latihan. Ambil contoh Manny Pacquiao. Dia lahir di Kibawe, Filipina, dalam kondisi miskin banget. Pacquiao kecil harus putus sekolah karena keluarganya nggak mampu. Bahkan, buat makan sehari-hari aja dia harus jual donat di jalanan. Tapi dia punya mimpi, jadi petinju hebat. Lalu ada Mike Tyson, anak jalanan dari Brooklyn, New York. Sejak kecil, Tyson udah terbiasa melihat kekerasan di lingkungannya. Dia sering terlibat perkelahian dan bahkan masuk ke dunia kriminal sejak usia muda. Namun, semuanya berubah ketika dia bertemu pelatih legendaris Cus D'Amato yang melihat potensi besar dalam dirinya dan membentuknya jadi seorang petarung sejati. Atau kisah Rocky Marciano, yang berasal dari keluarga pekerja keras di Massachusetts. Sejak kecil, dia nggak punya bakat alami dalam tinju, tapi dia punya daya juang luar biasa. Sebelum jadi petinju, dia bekerja sebagai pengantar surat dan buruh. Setiap malam, dia latihan keras sendirian, meninju karung pasir yang diisi pakaian bekas karena nggak mampu beli alat tinju yang layak. Mereka nggak punya uang buat sekolah tinju mahal. Mereka latihan di tempat seadanya, pakai peralatan yang udah tua, bahkan ada yang latihan di jalanan. Tapi ada satu hal yang mereka punya, mental baja. Lo tahu nggak? Pacquiao dulu sering latihan sambil lari puluhan kilometer tanpa sepatu. Dia pindah ke Manila dengan uang seadanya, tidur di gym, dan makan seadanya demi bisa latihan. Sama halnya dengan Muhammad Ali, yang awalnya belajar tinju bukan karena ingin jadi juara dunia, tapi karena sepedanya dicuri. Dia bertekad belajar tinju supaya bisa membela diri. Siapa sangka, bocah yang awalnya hanya ingin balas dendam malah tumbuh jadi salah satu petinju terbaik sepanjang sejarah. Atau lihat Floyd Mayweather Jr., yang lahir di keluarga petinju, tapi hidup dalam tekanan. Ayahnya, seorang mantan petinju, sering memaksa Mayweather kecil berlatih tanpa henti. Meski keras, didikan itu membentuknya jadi salah satu petinju paling disiplin yang pernah ada. Tapi bro, semua usaha mereka nggak sia-sia. Pacquiao akhirnya dapat kesempatan pertama buat bertarung, meskipun badannya jauh lebih kecil dari lawannya. Tapi dengan tekad baja, dia menang. Sejak itu, karirnya terus melejit hingga jadi juara dunia di 8 kelas berbeda. Tyson, setelah dilatih Cus D'Amato, dia berubah jadi mesin tempur yang akhirnya jadi juara dunia termuda dalam sejarah tinju pada usia 20 tahun. Ali, dia memenangkan medali emas Olimpiade dan menantang juara dunia Sonny Liston ketika semua orang meragukannya. Dan dia menang dengan gaya percaya diri yang khas. Lalu ada Rocky Marciano, satu-satunya petinju dalam sejarah yang pensiun dengan rekor tak terkalahkan, 49-0. Dia nggak punya teknik secantik Ali, atau pukulan squat Tyson, tapi daya juangnya nggak ada yang bisa menandingi. Dari kisah mereka, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, kondisi lo sekarang bukan alasan buat menyerah. Kedua, mimpi besar butuh usaha besar. Dan yang ketiga, sukses cuma datang buat mereka yang siap jatuh bangun dan terus bangkit. Tapi jangan salah, bro. Jalan menuju puncak nggak selalu mulus. Banyak petinju yang harus melewati rintangan berat. Cedera parah, kehilangan orang terdekat, bahkan sempat hampir menyerah. Ambil contoh Tyson Fury, sang juara kelas berat yang pernah terpuruk dalam depresi berat dan kecanduan alkohol setelah memenangkan gelar dunia. Semua orang mengira karirnya sudah tamat, tapi dia bangkit, melawan depresinya, dan kembali ke ring untuk merebut gelarnya kembali. Jadi apa sih kunci sukses mereka? Disiplin, ketekunan, dan keyakinan.
Nggak ada yang bisa ngerubah hidup lo kecuali diri lo sendiri. Setiap hari, lo harus bangun dengan satu tujuan, jadi lebih baik dari kemarin. Ingat, bro, nggak ada yang mustahil kalau lo punya tekad yang kuat. Saat lo jatuh, lo punya dua pilihan, tetap terkapar atau bangkit dan bertarung lagi. Lo mau sukses? Lo harus rela melewati rasa sakit. Karena rasa sakit hari ini akan jadi kekuatan buat lo besok. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju kemenangan. Semua petinju hebat pernah kalah, tapi mereka nggak pernah berhenti. Lo juga bisa jadi pemenang di hidup lo sendiri. Jadi sekarang, gua mau tanya, apa lo udah cukup kuat buat menghadapi hidup? Kalau lo punya mimpi, jangan cuma ngomong, bertindaklah. Tulis di kolom komentar, siapa petinju favorit lo dan kenapa dia bisa menginspirasi lo. Dan kalau lo suka konten motivasi kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak orang yang semangat mengejar mimpinya. Karena inget bro, lo nggak sendirian di pertarungan ini.